Motif pencurian umumnya mengkambing hitamkan faktor kesulitan ekonomi. Seakan-akan bila menggunakan alasan kesulitan ekonomi, maka tindakan pencurian yang dilakukan dapat dibenarkan, atau menyalahkan kondisi ekonomi sebagai penyebab mereka melakukan pencurian. Ahli psikolog memaparkan bahwa apapun motifnya, perilaku mencuri tetap salah. Banyak orang yang kesulitan ekonomi tapi berhasil mencari jalan keluar secara halal tanpa melanggar norma ataupun aturan. Faktor yang membedakan adalah pada resiliensi diri, yaitu kemampuan seseorang untuk tetap teguh bertahan, beradaptasi, dan bangkit secara positif. Umumnya orang yang memiliki resiliensi akan mampu mencari jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang dihadapinya secara positif. Sementara yang tidak memiliki resiliensi, akan mencari jalan pintas, tidak mempedulikan aturan atau norma sosial dan bahkan tidak mempedulikan keselamatan diri maupun orang lain. Perilaku mencuri yang dilakukan berulang kali, artinya sudah menjadi kebiasaan, dan bisa menjadi indikasi yang bersangkutan memiliki gangguan kepribadian antisosial. Namun, hal yang cukup aneh adalah adanya sensasi saat mencuri. Beberapa orang menikmati bagaimana rasanya terburu-buru saat mencuri, atau mencuri untuk mengisi kekosongan emosional dalam hidupnya. Tak hanya itu, mencuri juga dapat disebabkan karena adanya kecemburuan sosial, harga diri yang rendah, atau tekanan dari orang lain. Kemudahan akses dan lokasi yang dekat, antara perkebunan kelapa sawit dan pemukiman masyarakat, dimanfaatkan sejumlah orang untuk mencuri brondolan, dengan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan brondolan, yang akhirnya juga memicu aksi pencurian tandan sawit. Pencurian, bahkan melibatkan ibu-ibu dan anak-anak. Hingga, muncul istilah kerja jadi, parlato-lato. Pendapatan jadi parlato, lato cukup besar, karena harga jual brondolan sawit lebih mahal dari harga tandan buah segar yang masih memiliki janjangnya. Selisihnya, bisa lebih dari Rp1.000 per kilogram, lebih tinggi harga brondolan sawit ketimbang tandan sawit. Pendapatan satu hari parlato-lato rata-rata, bisa mencapai Rp300.000, sampai Rp400.000 per hari. Pendapatan itu lebih tinggi dari menjadi buruh harian lepas, yang sekitar Rp132.000 per hari. Aksi pencurian itu sering terjadi di perkebunan yang berada atau dekat dengan pemukiman warga. Imbasnya, pencurian itu sangat merugikan perusahaan yang berdiri dengan banyak persyaratan dan kewajiban. Pencurian itu juga merusak mental masyarakat. Sebaliknya, penampung brondolan curian itu meraih untung besar. Pencurian brondolan sawit menjadi bahaya laten, karena kebiasaan mencuri itu sudah melibatkan keluarga, termasuk anak-anak dan membuat warga malas bekerja. Maraknya penampung brondolan curian yang secara terang-terangan, telah merubah perilaku sosial masyarakat ke arah negatif. Dari orang baik-baik, menjadi pencuri, bahkan pengguna narkoba untuk menjadi berani melakukan pencurian atau berfoya-foya menghabiskan pendapatannya.